Yes, selamat malam bapak-bapak, saudara-saudara audio yang menyimak basic audio. Hari ini saya kasih tema basic audio, dimana basic audio mulai dari awal. Saya hari ini akan menjelaskan basic audio setengah jam mengenai kelistrikan dan setengah jam mengenai mixer. Mungkin kalau mixer lebih dari setengah jam kali. Ya kan ya, nanti lihat waktunya. Oke, pertama kali saya mau menjelaskan masalah kelistrikan dulu ya. Kelistrikan ini paling penting, yang paling ujung ya. Jadi masalah kelistrikan ini saya berharap yang punya audio ya kan, yang pakai genset ya kan ya, atau nggak pakai genset. Sekarang saya jelasin dulu yang nggak pakai genset. Kalau nggak pakai genset, cara ngetes kelistrikan adalah satu, namanya orang Anda sound system, alatnya mahal-mahal, jangan hanya bawa test pen, ya. Anda harus bawa avometer. Avometer kalau mau lebih oke, bawa tang ampere. Bawa tang ampere yang ada avometernya. Di situ diukur di AC volt, dimasukin di AC volt yang 1000. Yang lebih enak adalah AC volt multitester yang digital, jadi angkanya jelas ya toh. Kalau nggak tahu, lubang dari stop kontak itu ada lubang 2 sana, sama yang kayak bibir 1 ya. Yang lubang 2 itu adalah pas ya kan, pas dan 0 netral ya kan ya, pas atau 0 atau netral. Pas itu bisa ada 3 pas, yaitu R, S, T. Dan kemudian yang bibirnya itu adalah grounding ya. Cara nyambung kelistrikan ya kan ya, pasti sudah tahu. Pas sama 0 R, S pas sama 0, T pas sama 0, yaitu RST, berarti 3 pas ya. Terus kemudian groundingnya disambung di stop kontak, bukan di body mixer. Sekali lagi ya, grounding disambungkan di stop kontak Anda, bukan di body mixer ya. Ini kalau bicara masalah di kelistrikan ya. Terus kemudian Anda tes pas dan 0 atau netral adalah 220 volt. Nah, terus kemudian diukur lagi pakai avometer lagi, 0 net atau netral, dan grounding itu harus 0 ya. Kalau ada tegangan berarti nolnya dicek. Nolnya dicek apakah nolnya ada tegangan. Kalau 0 ada tegangan, nolnya harus di grounding. Terus kemudian pasang ground lagi yang posisinya agak jauh supaya nggak connect. Kalau connect itu berarti lifting, berarti tidak tergrounding ya. Adakah alat untuk ngetes antara 0 yang digroundingkan dan ground? Ada, grounding meter, mahal, nggak usah beli, jauh aja, taruh aja. Misalnya kalau Anda di live ya kan ya, Anda groundnya yang ground Anda taruh di dekat mixer. Terus kemudian yang 0 digroundingkan di dekat genset atau di pusat listrik, atau di apa itu namanya box, MCB box ya, di dekat situ aja. Oke, itu masalah kelistrikan. Terus pasti ada pertanyaan, gimana kalau hasetnya goyang? Aduh, genset Anda di servis ya, jangan nanya saya. Kalau genset goyang, nggak ada akal-akalan. Sound system bukan diakal-akal ya. Gimana kalau listriknya nggak 220 volt? Kalau nggak 220 volt itu nggak masalah, tapi tegangan power Anda berkurang kalau Anda pakai trafo. Kalau pakai switching nggak masalah ya. Usahakan 220 volt, terutama pakai genset ya. Itu pasti genset kan bisa di setel pakai genset 220 volt. Sekarang kita kembali ke genset. Cara ngukur genset sama dengan kelistrikan. Itu basicnya adalah basic kelistrikan. Tapi di genset Anda harus memperhitungkan bebannya. Kalau misalnya listrik Anda itu genset itu mesinnya buatan, genset jadi-jadian kalau saya bilang, itu Anda harus diperhatikan bebannya cuma setengah. Misalnya gensetnya 30 kVA atau 40 kVA, jangan dipakai 30 kVA, jebol
ya toh pasti 20 kV aja ya, separuhnya. Terus kemudian untuk ngukur RST itu alatnya pakai tang ampere. Nah, Anda bagi kalau digenjot semua di tang ampere. Apakah tegangan antara R, S atau T itu nggak boleh pincang berapa ampere. Kalau misalnya 10 ampere ya 10 ampere semua. Kalau misalnya 10, 11, 12 ya oke lah. Kalau 10 satunya 5 terus satunya 20, nah itu nggak boleh ya. Itu harus diperhatikan di genset. Nggak gitu nanti genset Anda mesinnya jalannya pincang karena 3 fase. Oke. Itu masalah genset ya. Tolong jangan menanyakan gimana kalau headset saya goyang, gensetnya diservis. Gimana kalau listrik saya, genset saya nggak bisa 220 volt, gensetnya diservis. Tak jawab gitu karena saya nggak bisa ngakali genset listrik yang bermasalah ya. Kalau Anda paksain genset yang bermasalah, nggak ada masalah, beli lagi. Saya seneng, tokonya laku. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Ya. Sekarang saya mau kasih buka pertanyaan. Sebelumnya saya sapa dulu. Jelas ko, makasih Bapak Sugeng Rarjo. Fuad jelas gak sember, silakan. Fran Ponorogo hadir, silakan. Dada jelasku, Jewok jelas. Ahmad mantap, Jewok gas wis gas. Malam dah jelasku Pak Budi Jaya, ceto bosku ya. Ferry Ferdian, SAM di LMS Behringer fungsinya buat apa? Nanti kalau Anda basic audio mengenai LMS akan dibahas. Clarity ku, yes. Mau ke Surabaya nggak iso ya, di rumah aja. Lupa nyimakku, tema hari ini apa? Udah dijelaskan. Sumuk banget, iya. Disiapkan pertanyaannya ya. Musli adi-adi nyimak, Wes rame lagi guys, monggo. Hadir, yes. Nyimak sambil belajar. Pak Arisendro, salam kenal dari anggota PSPT. Pati Timur, monggo. Bengkulu hadir ya. Apriari Gato hadir ya. Wong Batam. Malang, nyimak dulu, monggo. Ikut belajar ya. Tuban gabung, Ekondut, halo. Hadir kok ya. Surabaya hadir, Hendra 5 Pro hadir, monggo. Mantap, orek. Nah, udah nggak ada pertanyaan ya tentang kelistrikan ya. Udah saya jelasin mengenai kelistrikan. Toleransi standar ampere 5% diusahakan kok. Ya, wes pokoknya istilahnya semakin sama semakin oke. Ya, kalau 10, 11 oke lah ya. Tapi kalau misalnya sudah jauh, nah itu bahaya ya. Sekarang saya bahas mengenai mixer. Kalau mixer listrik udah pinter semua, sekarang kayak mau bahas mixer ya. Saya akan bahas mixer Allen & Heath, banyak yang orang pakai GL 2400 ya. Oke. Mixer Allen & Heath GL 2400 ya, saya image dulu supaya nggak ada terlewatkan. Oke. Ini balik lagi. Pak Nugroho Anot, kalau fungsi power conditioner itu seperti apa? Fungsi power conditioner itu adalah dimana sinyal yang ada masuk sinyal itu ada kalau di osiloskop biasanya listrik PLN, biasanya PLN itu kalau di osiloskop itu sinusnya itu nggak bisa bulat, sinusnya itu agak gredek-gredek. Nah itu sebetulnya listriknya kita itu noise. Nah listrik noise itu ada alatnya. Saya punya alatnya, cuman lama nggak dipakai. Itu saya ada alatnya. Jadi kalau itu dibuka, itu ada speakernya alatnya, bunyi. Nah, kalau dipakai kondisioner, dipasangin kreteknya nggak ada. Itu ngilang istilahnya menghaluskan listrik. Makanya dikasih nama power conditioner. Pak Irikanaba, bagusan mana generator pakai exciter AVR atau exciter Brostel? Cuma yang Brostel kalau nggak dipasang AVR tegangan ikut RPM mesin. Bos, sorry, saya tidak mendalami genset. Saya nggak bisa jawab hal ini karena saya bukan pedagang genset. Cuman saya jelasin pada intinya bahwa listrik itu dari genset
Ya kan ya, kalau genset itu kita waktu nancepin kita harus memperhatikan RST-nya harus stabil, terus kemudian asetnya harus bener ya toh, mesinnya kalau di starter tuh langsung enggak nah itu sudah wis service hall ya kan ya, semacam seperti itu. Sorry saya nggak bisa jawab itu pakai exciter apa, saya nggak mendalami genset terus terang saya, karena saya adalah pelaku yang tinggal ngukur tegangan, gensetnya udah oke. Ya, itu mungkin Anda rubah mesin mobil jadi genset. Nah, kalau saya saran cepat buang-buangin mesin mobil yang dibuat genset. Karena apa? Karena mobil itu RPM-nya pasti tinggi. Kalau RPM tinggi pasti boros. Kalau genset yang real genset itu RPM-nya rendah, irit banget. Itu buat Pak Irkan apa? Oke. Sekarang GL 2400 ya. GL 2400 itu kalau secara tombol atas sendiri adalah kalau nggak salah tombol warna merah ya kan ya. Tombol warna merah itu adalah phantom power. Phantom power adalah fungsinya phantom power itu adalah dipakai untuk mikrofon kondenser. Mikrofon kondenser adalah ya kan mikrofon yang memerlukan daya listrik. Jangan nanya saya mic kondenser itu butuh berapa volt. Sebetulnya mic kondenser itu nggak butuh 48 volt. Ada yang 12 volt, ada yang 5 volt, ada yang whatever volt ya kan ya, terserah volt. Itu yang ngurusin pabrik, kita jangan ngurusin. Pokoknya waktu kita tancepin mic kondenser, kita nyalain phantom power. Ya kan ya? Oke. Nanti pasti ada pertanyaan, gimana kalau mic saya phantom powernya global? Gimana caranya kalau ada mic yang satu butuh phantom power? Kalau mikrofon Anda di dalamnya ada transformernya, ada trafonya, nggak ada masalah. Meskipun mikrofon Anda bukan kondenser, nggak ada yang rusak. Mixer atau mikrofon Anda nggak ada yang rusak. Kalau mikrofon Anda tidak ada trafonya, trafo matchingnya, itu Anda harus hati-hati. Indikasinya adalah pada waktu Anda phantom, mixer Anda bunyi kemerotok, krotok. Itu langsung Anda matiin phantomnya. Kalau ini global. Karena apa? Karena mikrofon itu sebetulnya plus dan minus, kayak speaker. Kenapa dia bisa jadi ada groundnya, ada tiga kabel? Karena di dalamnya ada trafonya. Itu. Makanya belilah mikrofon yang belilah mikrofon yang istilahnya jangan yang KW-KW, jangan yang murah-murah, 70.000, 50.000, 20.000, 30.000. Wes pasti nggak ada transformernya. Akhirnya apa? Anda nggak bisa phantom global. Itu ya. Yang kedua, bawahnya tombol merah itu ada tulisan line. Line itu adalah sensitivity sebetulnya. Kalau ditaruh di jacknya pakai jack phone, line-nya harus ditekan. Kalau jack Canon, line-nya ditekan, gain-nya minus. Minusnya sekitar 40 dB kalau nggak salah, 30 atau 40 dB. Nah, itu nanti bisa jadi kecil. Itu fungsinya. Ya. Bawahnya lagi adalah gambar telur di garis. Nah, gambar telur di garis itu adalah polarity. Polarity itu gampang. Polarity itu adalah 1 ground, 2 plus, 3 minus. Ya kan, kalau polarity-nya dibalik, plusnya jadi nomor 3, minusnya jadi nomor 2. Itu fungsinya. Itu dipakai buat apa? Kalau Anda posisi mikrofon Anda misalnya kendang takdut, ada atas, ada bawah mikrofonnya, ya kan ya. Ini yang bawah, ini harus di reverse polarity-nya, harus dibalik polarity-nya supaya seolah-olah dia begini, seolah-olah. Ya kan, seolah-olah. Jadi yang gini, yang Anda berdekatan berhadapan, ini jadi outface, ini harus dibalik. Itu fungsinya dari polarity. Ya kan ya. Terus kemudian bawahnya lagi adalah gain. Gain itu adalah bukan pengeras suara. Banyak orang kalau mixing, ya toh gainnya digenjot. Gain itu adalah sensitivity. Cara nentuin gain yang benar adalah tekan PAFL nanti ya. Berikutnya ya, nanti cara nentuin gain saya lompatin dulu. Bawahnya lagi adalah ada angka 100. 100 itu adalah low cut.
Jadi kalau ditekan 100-nya, itu frekuensi 100 ke bawah itu tidak masuk channel itu. Ya. 100 ke bawah tidak masuk, tapi bukan langsung kepotong 100 gitu, enggak, pasti ada slope-nya itu. Ya, itu. Terus yang bawahnya lagi adalah warna potensio biru, itu adalah tulisannya high. Di high itu mesti dibaca tulisannya. Kalau nggak salah tulisannya sekitar 12K. Berarti 12 kilo. Kalau kalau ditaruh tengah itu 0 dB. Terus kemudian ada jam 3 itu 6 tulisannya. Terus jam 9 juga 6. Itu berarti Anda frekuensi 12 kilo. Kalau ditaruh di jam 3 plus 6 dB. Kalau ditaruh di jam 9 itu minus 6 dB. Itu maksudnya. Terus kemudian potensio bawahnya lagi adalah hijau. Hijau itu ada frekuensi. Saya terus terang lupa frekuensinya karena saya nggak di depan mixer ya jelasinnya. Saya cuma lihat foto di Google dan nggak jelas. Ya saya lupa karena kalau saya nyari-nyari nanti kelamaan jelasinnya. Waktunya habis ya. Frekuensi ini kalau potensio nomor 3 warna biru itu gain. Gain dari potensio nomor 2. Kalau selama ditaruh di tengah, Anda putar hijau-hijaunya, ya nggak pengaruh. Meskipun Anda putar frekuensinya, tapi potensionya yang nomor 3 di tengah itu nggak pengaruh. Itu maksudnya adalah hijau tentuin frekuensi mana yang mau dikurangin. Misalnya 5K, Anda putar di 5K atau 6K. Terus kemudian yang biru, Anda putar kurangin. Misalnya, kurangin di jam 9, berarti 5K minus 6 dB. Itu maksudnya. Begitu juga di low, di mid low, yang potensio nomor 4 sama nomor 5. Oke. Nah, itu sama cara kerjanya. Terus kemudian yang bawah sendiri dari PQ adalah low. Ya, atau low. Low itu adalah apa namanya? Low itu adalah frekuensinya kalau nggak salah 80. Berarti frekuensi 80 di boost 3 dB, 6 dB atau di minus 6 dB. Itu kalau jam 3 sampai jam 9. Bawahnya lagi ada tulisannya EQ in. EQ in adalah tombol. Kalau ditombol berarti EQ-nya itu jalan, berpengaruh. Kalau tombolnya keluar berarti EQ-nya nggak berpengaruh. Oke. Terus di bawah lagi itu ada namanya auxiliary. Ya, di auxiliary itu nggak usah bingung, ya kan ya. Auxiliary itu ada 6 kalau GL 2400, kalau GL 2800 itu ada 10, ya kan ya. Kita bicara GL 2400 dulu. GL 2400 sama 2800 itu sama pada intinya, cuman bedanya subgroup sama auxiliary lebih banyak dan preamp-nya lebih bagus GL 2800. Sekarang kalau kita putar potensio 1 aux 1 ya, aux 1, aux 2, aux 3, aux 4. Bawahnya itu ada tulisan pre dan post. Nah, tulisan pre dan post itu maksudnya adalah auxiliary ini kalau ditekan pre itu ekualisasinya nggak berpengaruh di auxiliary. Kalau ditekan ekualisasi tidak berpengaruh, sama fader tidak berpengaruh, tapi gain berpengaruh. Ya, sekali lagi saya ulangi. Auxiliary kalau diputer, kalau di posisinya pre, tombol itu 1 2 3 4 itu pre-nya di out, di apa, mencungul itu muncul ya kan ya. Itu berarti fader sama ekualisasi tidak ada efek di auxiliary, tapi gain ada efek. Ya, terus 56 juga ada pre dan post. Terus bawah sendiri adalah panning, balance. Kiri ke kiri, kanan ke kanan, ya. Terus bawah lagi adalah PAFL. Nah, PAFL itu yang nanti saya lompatin. Gimana cara nentuin gain? Cara nentuin gain adalah PAFL ditekan, berarti di channel itu Anda lihat sinyalnya. Kalau sinyalnya lampu hijau, kuning 1, oke, itu sudah gainnya bener. Ya kan ya? Udah gainnya bener. Bukan harus nyala kuning 1 ya. Kuningnya klip-klip lah ya. Kan susah. Nah, apa mas-masin ya. Wis kurang lebih klip-klip lah kuningnya. Kuningnya yang klip-klip 1 itu sudah bener gainnya. Oke. Di bawah itu adalah LR. Ada tombol putih LR. Tombol putih LR itu fungsinya bahwa mixer ini dibuang ke left right. Channel ini dibuang ke left right. Ya, terus bawahnya lagi ada subgroup 1-2. Tulisannya 1-2. 1-2 berarti fader ini dibuang ke grup 1-2. Terus 3-4.
fader ini, channel ini dibuang di grup 34. Fungsinya apa? Grup 1, 2, 3, 4. Misalnya Anda mau grouping 1, 2 buat alat musik, 3, 4 mau buat vokal. Nah, Anda tinggal ngebalance saja nanti di subgrupnya. Kalau di GL 2800 itu ada 8 subgrupnya. Jadi lebih leluasa. Ya kan ya. Terus kemudian di GL 2800 ada namanya mute group di bawahnya lagi. Nah, mute group itu misalnya drum, Anda masukin M1. Di bawahnya ada M1, M2, M3, M4. Misalkan M1, berarti drumnya mau di mute. Anda nggak usah tekan mute satu-satu, tekan di atasnya master M1, jebret. Langsung dia nge-mute semua. Oke? Udah selesai. Terus kemudian di dekatnya subgroup itu ada namanya fadernya warna biru. Fadernya warna biru itu adalah channel stereo. Ya, channel stereo ini Anda harus hati-hati. Karena apa? Karena channel stereo ini itu L dan R. Kalau Anda pasang satu di L, R-nya nggak jalan. Ya, ya. Terus tadi saya berubah ke subgroup. Nah, subgroup itu Anda mau tahu subgroup ini berapa levelnya. Di situ di bawah subgroup, di atas fader subgroup itu ada tulisannya AFL. AFL itu after. Itu outputnya yang kalau PFL itu pre, sebelumnya. Kalau AFL itu after, ya sebelum dan sesudah. Nah, sesudah itu sesudah itu ada kita mau cek subgroup ini metriknya seberapa. Nah, segitu. Terus di atasnya itu ada auxiliary master. Nah, auxiliary master ya masternya auxiliary ya kan ya. Aux 1, aux 2, aux 3, aux 4, 5, 6. Nah, mau ngecek auxiliary-nya supaya aux-nya ini nggak sember, sinyalnya 0 dB, Anda dicek di situ ada AFL juga. Ya. Terus Anda naik lagi di atasnya itu ada matrix. Nah, matrix ini adalah output. Matrix 1, matrix 2, matrix 3, matrix 4. Nah, itu kalau buat rekaman di matrix. Nah, yang mau dibuang ke matrix ini apa? LR atau grup 1, 2 atau 3, 4. Nah, itu. Atau di auxiliary-nya atau di auxiliary-nya mau di matrix, yang lain nggak mau. Nah, itu bisa. Terus kemudian ada channel M itu mono channel, mono output ya, M mono output. Terus di atasnya ada jack Canon, itu ada talkback ya. Talkback itu kalau Anda mau bicara ke aux 1, aux 2, aux 3 bakal ke LR, bisa. Ya, terus ada volumenya headphone. Nah, di situ. Tombol talkback itu ada di warnanya hitam, kalau Anda ngomong harus ditekan kayak break-breakan, Roger. Nah, seperti itu. Itu seputar mixer analog. Terus kemudian di belakangnya ada jacknya, ada Canon, ada phone. Ada Canon yang itu namanya mikrofon. Terus kemudian ada phone yang namanya line. Terus ada atasnya ada insert. Nah, insert itu fungsinya harus pakai jack stereo, TRS, keluarnya TSTS. Jadi kayak Y chord. Nah, Y chord ini satu input satu output. Nah, ini buat insert kompresor, noise gate. Ya kan, kalau equalizer jangan terlalu kaya nanti ya. Kompresor atau noise gate di situ di insert. Oke. Udah, sekarang saya ke pertanyaan. Itu ya penjelasannya ya. Bicara masalah Phantom, misal ya kita pakai genset 3 pas dan menggunakan 2 mixer. Katakan mixer panggung dijolokkan R dan mixer FOH di S. Ketika dengan tidak sengaja antara mixer dan tidak sengaja, misal channel 1 lupa keduanya menyalakan Phantom, apa yang terjadi dan akibat resikonya apa? Kalau Phantomnya dicolok di dua-dua, kalau Anda pakai splitter analog, splitter bikinan, ya itu berbahaya karena 1 preamp akan rusak. Ya, kalau Anda beli splitter kayak Behringer MS 8000 atau Clark Technic itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena di dalam ada trafonya. Ya, makanya yang benar itu Anda beli namanya splitter, jangan di Y chord. Ya, Y chord itu adalah akal-akalan dan jadi-jadian. Yang benar itu adalah beli splitter. Ya, mahal enggak, harganya nggak sampai 2 juta. 8 channel. Ya,
Jadi kalau saya sarankan seperti itu. Tapi kalau Anda memang mau ngakalin ya enggak ada masalah. Karena apa? Impedansinya berubah, nggak ada masalah. Boleh, bisa bunyi, tapi impedansinya berubah. Tuh. Ferry Ferdian, aux 6 juga bisa jadi input sub yang outnya masternya jadi M. Kalau nggak salah di M itu ditekan di mana? Ya kan ya? Apa aux sub nggak ada hubungannya sama M, Pak? Kalau aux sub ya aux sub, Pak. Kalau M ya M, Pak. Kalau M Anda tekan masukin di Canon-nya M, terus kemudian M-nya dibuang ke stereo, terus dilihat, dicek di channel mana yang mau di M, mau dibuang ke M. Nah, itu, Pak. Ya. Aditya Sulorgan, untuk optimalkan kerja mixer gain diusahakan 0 dB, untuk master channel di 0 dB juga, atau di minus dB dengan asumsi biar speaker dan power awet. Loh, ini Kak nggak ada hubungannya speaker dan power awet. Kalau Anda gainnya di 0 sudah, terus kemudian fadernya di 0, masternya di 0. Terus Anda kalau itu semua 0 kan Anda lihat masternya. Masternya Anda ini meternya jangan ditekan PFL ya, jangan ditekan AFL ya, berarti kan keseluruhan master. Kalau lampunya di hijau, pasti power amplifier Anda meskipun Anda sensitif paling mentok yaitu 0,77 nggak ada masalah. Karena apa? Karena itu adalah sinyalnya nggak over gitu. Kan ada tombol yang ditekan buat M, jadi fit sub apa ya lu? M itu ya masuk M, Pak. Mana yang mau di M kan? Nggak ada hubungannya dengan aux 6. Kalau aux 6 ya aux 6, kalau M ya M. Bukan, kan pertanyaan Anda gimana caranya M jadi aux 6 loh. Ya M, Pak. Aux 6 ya aux 6. Gitu loh, Pak. Kalau Anda masukin di aux 6, ya berarti subnya subwoofer Anda di aux 6. Kalau mau dimasukin M, dicolokkan M, ya colokan M, tinggal ditekan tinggal ditekan per channelnya dibuang ke M. Gitu loh, Pak. Ya kan, bener kan, Pak? Kok jangan lupa diminum biar nggak minum. Bapak Sadiwo, audio dari HP bagusnya masuk line atau mic atau sama aja? Mau masuk line, kalau masuk line ya gainnya dibuka, kalau masuk mic gainnya ditutup. Tapi kalau masuk mic ya kalau mau HP-nya rusak tekan phantom langsung rusak. Gak apa-apa beli baru. Kalau saya nggak pernah mau dipinjemin orang terus tak lihat itu pakai jack Canon. Saya takut karena saya udah pernah rusak HP saya satu. Ya. Kalau saya pakai phone, percuma Pak. Bapak dikira pakai Canon sinyalnya tambah gede. Enggak Pak, itu baik lagi harus di PFL. Karena gainnya Anda kecilin, itu masalah sensitivity aja Pak. Kalau pakai jack Canon dia lebih sensitif. Kalau pakai jack pun dia nggak lebih sensitif, tinggal buka gain. Bedanya cuma di situ Pak. Nggak ada hubungannya Pak. Gitu loh Pak. Jadi jangan terkena sugesti harus jack Canon berarti supaya tambah kenceng. Katanya siapa Pak? Itu jawabannya Pak. Kecuali Anda mau gainnya mau Anda angkat. Wah, itu sinyalnya kuning-kuning mau merah ya, itu silakan. Kalau saya nggak mau. Karena apa? Itu over sinyal inputnya. Bapak Nugroho Arnold, matrix out itu stereo LR ya? Matrix out itu adalah output buat rekaman dibuka volumenya. Nah, itu bisa dari LR, bisa dari aux, bisa dari subgroup, tinggal milih. Yang mau dikeluarkan di matrix ini apa? Auxiliary, LR, atau subgroup milio gitu loh. Kalau mau dibuka semua silakan, cuman yang gak karuan gitu loh. Basuki hadir, monggo. Mas Giri, fungsi tombol lula wis dijelasno to Pak. Fungsi tombol reverse itu Pak. Waduh, gak disimak aku pusing mek jelasno gini. Atas mic, bawah mic. Ya ini Anda harus di reverse supaya seolah-olah mic-nya di sini. Gitu loh Pak. Jadi tekannya itu apa? Kalau posisi mic-nya Anda itu berbeda dengan yang lain, itu harus di reverse. Gitu loh Pak. Kalau mic-nya posisinya semua di atas semua kayak mic drum, nggak ada masalah. Kalau mic snare drum kan ada atas, ada mic atas, mic buat top snare sama bottom snare. Nah, itu yang bottom snare-nya itu harus dibalik, reverse Pak. Fungsinya itu Pak. Wis ya Pak yo, jota komennya loh Pak Mas Giri. Tadi saya baca tulisan pertanyaan Anda, kayaknya Anda nggak nyimak, nanya lagi. Pak Gofur Putra, cara pasang efek ke mixer GL 2400 supaya efek renyah gimana Thank you. Oke. Caranya adalah Anda pakai, kalau Anda mau bagus, Anda efeknya itu harus Anda bikin stereo.
Jadi Anda pakai aux 56, ya kan, 56 Anda tekan push karena nggak perlu pre, Anda tekan push 56, terus kemudian masuk ke inputnya efek, berarti input efek 12, ya kan ya. Outputnya efek itu masuk di dalam outputnya efek itu outputnya efek itu ditaruh di channel stereo. Nah, ditaruh di channel stereo. Nanti Anda tekan subgrupnya di LR, jangan tekan subgrup, tekan di LR karena efeknya Anda ikut ikut LR, ya kan? Efek ikut LR. Terus kemudian Anda naikin fadernya. Kalau Anda mau renyah di channelnya input stereo, yaitu misalnya channel berapa itu ya kalau nggak salah ya, 17-18 kalau nggak salah, apa 19-20, lupa saya, pokoknya yang biru, ya kan ya, itu treble-nya Anda boost sampai jam 3, terus bassnya Anda kurangin gitu loh, supaya ces kayak dangdutan gitu. Nah, itu caranya supaya renyah. Jadi inputnya Anda boost, ya, ceritanya begitu. Mic-nya terlalu dekat, agak distorsi. Dari tadi udah dicek sound, nggak tahu kalau gitu. Tapi saya udah mundurin dikit sesuai kamu. Mungkin saya ngomongnya kenceng notot.